Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, di pertemuan kita hari ini, kakak akan menyampaikan materi bab 5 IPA bagian B, mengapa kita perlu makan dan minum, dengan tema organ pencernaan manusia. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami sistem pencernaan manusia. Nah, apakah kalian sudah tahu pencernaan itu apa? Kalau belum, yuk kita belajar bersama. Apa sih itu pencernaan? Pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Atau lebih mudahnya yaitu organ atau sistem di dalam tubuh kita yang mengatur makanan yang kita makan, mulai dari mulut hingga menjadi tinja yang dikeluarkan oleh anus. Coba kita bayangkan betapa luar biasanya sistem pencernaan yang telah Tuhan ciptakan. Nasi, lauk, buah-buahan yang kita makan melalui mulut akan berubah menjadi benda yang berwarna kuning karena makanan mengalami proses panjang di dalam tubuh kita. Nah, sekarang sudah tahu kan pencernaan itu apa? Selanjutnya kita belajar sistem pencernaan pada manusia. Baik, di sini kakak sudah mempunyai gambar sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, untuk lebih memahaminya, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia, yang fungsinya untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Sebaiknya, sebelum makanan yang kita telan, kunyahlah sebanyak 32 kali ya. Yang kedua, ada kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Saluran ini memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Nah, jadi saat kita makan, makanan masuk ke dalam kerongkongan akan didorong hingga ke lambung. Makanan tersebut dapat terdorong sampai ke lambung karena adanya gerakan yang disebut gerakan peristaltik tadi. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan sistem pencernaan manusia yang berbentuk menyerupai huruf J dan terletak di bagian perut kiri bagian atas. Fungsinya untuk mengelola makanan menjadi bagian-bagian lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau timus. Tetapi anak-anak, selain itu juga di dalam lambung juga terdapat enzim yang dapat menghancurkan makanan. Setelah dihancurkan, makanan tersebut akan berbentuk bumbur atau pasta. Yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai nutrisi dan makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini juga memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Kemudian, di dalam usus halus juga terjadi penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kelima ada usus besar. Usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter. Nah, terdiri dari 3 bagian yaitu sekum, kolon, dan rektum. Jadi, saluran ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dan sisa makanan sebelum membentuk fases. Yang keenam ada anus. Anus merupakan tempat keluarnya tinja. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan fases agar tidak keluar dari rektum atau tempat untuk menyimpan fases sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika belum saatnya, otot ini juga mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat kita tidur. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kesimpulan materi hari ini, sistem pencernaan adalah proses penghancuran makanan yang terjadi di dalam mulut hingga lambung.
Kemudian, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Lalu, proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Dalam proses pencernaan dibantu oleh enzim dan hormon yang prosesnya berbeda di setiap organ dan mempunyai fungsinya masing-masing. Baik, itulah materi yang dapat kakak sampaikan. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.